Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi bincang-bincang matematika. Tidak lebih dari 16 menit atau sekitar 15 menit aja. Maksimal. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Kita bicara lagi matematika supaya apa? Supaya kita terbiasalah mendengar matematika. Dan tidak menjadi hal yang membebani pikiran kita bagi yang sedang belajar matematika supaya eh, memperoleh pemahaman matematika yang lebih baik dari sedikit demi sedikit dan bagaimana harusnya cara belajar matematika dengan lebih baik. Semuanya saja bagi mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang sedang sekolah dan juga para guru dan juga para bapak ibu yang eh, pemerhati matematika. Ya, matematika itu tidak mudah, harus menggunakan pemikiran setiap kali, jelas itu ya. Lalu bagaimana kita harus belajarnya? Ada banyak video yang singkat yang sudah saya share, ya, bisa dilihat-lihat bagi yang berkenan dan punya waktu. Sekarang waktunya akan banyak yang digunakan untuk melihat-lihat yang kurang berguna. Ya, kalau mau eh, apa sedikit demi sedikit lalu menyukai matematika ya mari kita bincang-bincang matematika. Ya, yang utama matematika itu harusnya banyak mengerjakan. Jangan hanya melihat saja, tetapi mengerjakan. Mengerjakan itu bawa pensil, ya, seperti ini, bawa kertas, seperti ini. Nah, lalu ada soal-soal dikerjakan. Bagaimana dari pihak guru? Guru-guru kalau memberi soal yang mudah-mudah dulu. Karena ragamnya para siswa di kelas itu. Ada yang kurang mampu. Dan kadang lebih banyak itu yang kurang mampu ya. Kita lihat ya, para siswa kan ada beragam. Gurunya harus tahu ya kemampuan para siswanya. Kalau kebetulan di kelas itu kurang mampu, banyak yang kurang mampu dalam matematika, maka ya soal-soal yang mudah-mudah dulu dan lebih banyak soal-soal mudah dulu. Tapi kalau di kelasnya itu menurut tes awal ya untuk mengetahui kemampuannya para siswa, oh ini kok baik-baik pengetahuannya, maka bisa soal-soal yang sederhana tidak begitu banyak lalu meningkat ke yang lebih tinggi. Jadi awalnya belajar siapapun lalu para siswa mengikuti. Kalau belajar menyelesaikan soal yang mudah-mudah dulu. Supaya ada keyakinan, oh bisa gitu ya. Kalau mengerjakan yang sulit itu eh, menjadi stres, nanti menjadikan tidak suka lagi dengan matematika. Ya. Ya, supaya memotivasi agak suka, awalnya yang kurang suka, nah, itu dengan mengerjakan soal-soal yang mudah. Dan ketika mengerjakan itu betul-betul menulis sambil berlatih menulis tulisan-tulisan yang berkaitan dengan matematika. Sebab tata cara menulis matematika itu tentu berbeda dengan menulis yang lain. Ada kemiripan di fisika. Ya.
sedikit di kimia, berbeda dengan biologi. Ya. Meskipun biologi dimasukkan ke dalam rumpun ilmu yang kalau dulu ya eksakta atau apa yang IPA. Tapi kalau yang lebih dekat matematika itu ke fisika. Tentu saja kalau di sekolah kan belum banyak yang belajar teknik itu kan tidak ya. Jadi tidak perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan permesinan, ya, gerak-gerak suatu rangkaian seperti motor dan sebagainya kan tidak. Ya artinya mesin-mesin atau gear-gear itu tidak ya. Nah, lebih banyak untuk di sekolah itu matematika yang belajar konseptual. Ya, ada konseptual itu misalnya diajarkan, dijelaskan tentang sesuatu, lalu ada rumusnya dan ada berbagai hal yang dari konsep yang satu dengan yang lain itu berkaitan dan kemudian diikuti dengan pemecahan masalah. Sekali lagi pemecahan masalah belajar dari yang mudah-mudah. Ya. Nah, bagaimana yang mudah itu guru yang mengukur. Kan ada soal itu kan soal ingatan ada ya mungkin soal-soal ingatan bisa dengan pertanyaan-pertanyaan diajukan secara lisan bahwa para siswa itu sudah ingat tentang konsep-konsep yang diajarkan. Ya. Pemahaman juga bisa dengan lisan-lisan, tapi juga bisa dengan soal-soal, ada soal pemahaman. Kalau soal-soal ingatan itu nanti kalau sedang apa menyusun soal semesteran atau soal sumatif ya. Di soal-soal yang ujian itu kalau pilihan ganda itu kan harus disebarkan. Kalau dengan taksonomi belum yang lama, ada ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, ya. Kemudian sintesis, evaluasi, itu kan harus disebarkan. Tidak harus merata, tapi bisa menggunakan sistem seperti parabola gitu ya. Jadi ada ingatannya, ada pemahamannya, nanti menggelembung di tengah ya di bagian aplikasi, penerapan dan juga analisis, analisis, ya, sintesis, lalu evaluasi. Jadi seperti gunung itu ya, jadi ada penyebaran. Ini kalau guru itu, ya para siswa juga belajar begitu. Para siswa juga mudah tahu kan, ada soal yang bersifat ingatan, mengingat rumus, mengingat konsep, nah, ingatan. Juga memahami juga bisa memahami rumus, memahami konsep sama, tapi lebih dalam lagi memahami. Itu ya, mengapa rumus ini, ya, dari mana rumusnya itu mulai memahami. Ya. Jadi bukan hanya sekadar ingat saja, tetapi paham. Kemudian mengaplikasikannya menerapkan dari rumus-rumus itu di setiap ranah itu bisa memuat soal-soal yang sederhana, yang agak tinggi ya, tinggi dan bahkan soal-soal yang non rutin pada setiap level. Ya. Nah, meskipun itu di level pemahaman juga bisa, ya, level aplikasi bisa, level analisis bisa, sintesis bisa, evaluasi bisa. Itu untuk taksonomi Bloom yang lama. Taksonomi Bloom yang baru itu kan ada perbedaan sedikit, ya. Sintesis itu tidak ada, lalu evaluasi turun pada posisi eh, sintesis itu. Yang keenam itu kreatif. Ya, itu
Kalau dalam bahasa ya ada pakai eng itu seperti remembering gitu ya, itu ingatan. Applying kalau penerapan gitu kan, analyzing, analisis, menganalisis ini. Dan akhirnya creating, tinggi kreatif, creating, create, mencipta. Nah itu untuk taksonomi belum yang baru, new belum taksonomis. Nah guru harus tahu juga perkembangan dan juga mau menggunakan taksonomi belum yang baru, yang lama, yang penting berdasar suatu teori. Lalu menyusun soal-soalnya. Sekali lagi, para siswa juga kalau mengerjakan soal yang mudah-mudah dulu. Supaya ada percayaan diri, ya saya bisa gitu. Nah, belajar juga begitu. Belajar konsep juga belajar yang mudah-mudah dulu. Meningkat, meningkat, meningkat. Terus begitu. Ya, jadi jangan apa langsung ke yang tinggi, nanti pemahamannya kurang. Ya, jadi soal-soal yang sederhana diselesaikan. Harus bisa. Dan jangan hanya dipandang saja. Ya itu kecuali untuk orang-orang khusus yang IQ-nya tinggi, cerdas gitu loh. Ini pandang saja bisa gitu ya. Udah prosesnya di pikiran. Tapi tidak semua orang begitu ya. Ya secara umum tulis saja. Ya. Yang pandai-pandai juga nulis saja lah. Tulis sambil merenungkan itu langkah-langkah sampai sambil memahami bagaimana cara berpikir secara matematik ini. Nah, soal-soal yang mudah, soal-soal pemahaman, soal-soal aplikasi, ya. Kalau guru itu melatih misalnya untuk soal aplikasi juga yang mudah itu banyak itu bisa menyusun satu soal, satu set soal yang banyak itu tentang suatu konsep, ya, tentang aplikasi, belum analisis, dan sintesis, ya, evaluasi itu tentu dari suatu konsep bisa banyak disusun soal dan bisa untuk melatih para siswa itu pada ranah-ranah itu. Nah, itu salah satu cara ya untuk bisa belajar dengan baik. Karena memang matematika itu punya kekhasan, khas, ya, kekhususan. Ya meski taksonomi Bloom itu bukan hanya berlaku untuk matematika saja, ya untuk yang lain juga. Ya. Tapi ada paling tidak bisa untuk acuan lah. Ya. Kemudian ada soal-soal yang istilahnya open-ended. Open-ended itu sudah mulai soal-soal yang tidak rutin, yang satu soal bisa, kalau satu soal itu bisa satu jawab saja. Ini. Ada satu soal itu yang caranya mengerjakan itu banyak cara. Kalau banyak cara itu namanya open ended itu open dalam terbuka caranya itu. Ya. Lalu hasilnya mungkin satu aja. Tapi juga ada soal yang mungkin satu soal tapi banyak jawab. Gampang kalau seperti itu ya. Misalnya ada soal berapa tambah berapa sama dengan 10. Itu banyak jawab. Ya, ini perlu para siswa dan memikirkan semacam itu. Bukan lalu soalnya itu selalu 7 tambah 2 9 gitu. Berapa 7 tambah 2 9. Tapi kadang berapa tambah berapa sama dengan 10. Ini bebas sekali. Anak-anak mikir berapa ya gitu. Mau memikir 10 tambah 0 ya boleh saja. 9 tambah 1 boleh saja. 12 dikurangi 2 boleh saja. Ya. Jadi banyak jawabannya. Tentu kita tahu lah, sudah menulis semua kan tidak bisa. Tapi kita tahu bahwa anak ngerti ya, bahwa mengerti bahwa kalau berapa tambah berapa sama dengan 10 itu banyak jawab. Ya. Itu bentuk open-ended. Ya, soal-soal terbuka ya. Ini belajar open-ended ini nanti tambah lagi karena itu kan sangat sederhana. Nanti bagaimana untuk yang meningkat-meningkat gitu. Jadi kita berpikirnya hierarki gradasi gitu. Ya, sekian saja bintang-bintang matematika mudah-mudahan manfaat. Ya. Selamat belajar bagi adik-adik, mbak, mas-mas semua yang sedang
belajar dan para guru yang mengajar matematika, selamat belajar, selamat ya, menekuni terus-menerus, belajar terus. Ya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.